Perkenalkan, nama saya Frederika Victoria Bate, NIM 2019-410095, Program Studi Manajemen Kelas A. Saya akan memaparkan materi tentang perencanaan sumber daya manusia. Pengertian perencanaan sumber daya manusia. Slide yang pertama, perencanaan sumber daya manusia merupakan salah satu aktivitas penting dalam manajemen sumber daya manusia. Aktivitas ini penting karena berperan dalam proses perencanaan strategis sumber daya manusia di dalam organisasi. Organisasi perlu melakukan perencanaan sumber daya manusia guna mengetahui kebutuhan jumlah pekerjaan atau domain, guna mencapai tujuan organisasi yang disesuaikan dengan jumlah penawaran tenaga kerja atau supply. Slide yang kedua, perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning didefinisikan sebagai proses perkiraan atau peramalan atau forecasting akan kebutuhan sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi dengan melihat ketersediaan sumber daya manusia baik di dalam organisasi atau internal maupun di luar organisasi atau eksternal. Proses perencanaan ini bertujuan untuk mengetahui posisi apa di dalam organisasi yang harus diisi dan bagaimana cara mengisinya. Yang berikutnya, tujuan perencanaan sumber daya manusia. Slide yang pertama, perencanaan sumber daya manusia penting dilakukan karena dengan proses perencanaan yang baik akan mendukung pencapaian rencana strategi organisasi. Tujuan dari perencanaan sumber daya manusia yakni untuk memastikan bahwa sejumlah tenaga kerja dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan oleh organisasi telah memenuhi persyaratan dan telah tersedia pada suatu kurun tertentu. Slide yang kedua, dengan diadakannya perencanaan terhadap sumber daya manusia, maka sasaran yang ingin dipenuhi yakni berkurangnya biaya yang akan dikeluarkan, perencanaan sumber daya manusia dan perencanaan strategi, dasar dari efektivitas manajemen sumber daya manusia dan rekrutmen. Yang berikutnya, menurut Walter dan Davis, proses perencanaan manusia membantu organisasi untuk, slide yang pertama, mengidentifikasikan permintaan tenaga kerja atau domain dengan staffing level. Slide yang kedua, meningkatkan pemanfaatan tenaga kerja secara optimal, menyelaraskan aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia dengan tujuan-tujuan strategis untuk secara efisien. Slide yang ketiga, memperoleh keuntungan ekonomi dari proses pekerjaan pekerja baru. Slide yang keempat, meluaskan informasi-informasi mengenai sumber daya manusia ke semua unit kerja organisasi. Slide yang kelima, mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia di semua unit organisasi. Yang berikutnya, aspek-aspek perencanaan sumber daya manusia. Aspek yang pertama, aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia yakni aspek kuantitas sumber daya manusia yang tepat, aspek kuantitas sumber daya manusia yang tepat, aspek waktu dan posisi yang tepat, waktu perhatian terhadap tujuan individu maupun tujuan organisasi secara maksimal. Slide yang kedua, klarifikasi perencanaan sumber daya manusia berdasarkan ruang lingkup perencanaan sumber daya manusia diklarifikasikan ke dalam dua kategori. Kategori yang pertama, manpower planning, merupakan perencanaan tenaga kerja secara menyeluruh pada aspek manajemen sumber daya manusia. Aspek yang kedua, manpower programming, merupakan perencanaan tenaga kerja yang bersifat detail dan merupakan implementasi dari manpower planning. Yang berikutnya, tahap dalam perencanaan sumber daya manusia. Tahap dalam perencanaan sumber daya manusia secara singkat, proses perencanaan sumber daya manusia adalah mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, peramalan permintaan dan ketersediaan tenaga kerja. Yang kedua, peramalan kelebihan ataupun kekuatan tenaga kerja, kekurangan tenaga kerja. Yang ketiga, sasaran dan rencana strategi. Yang keempat, implementasi. Yang kelima, evaluasi. Yang berikutnya, teknik peramalan tenaga kerja. Yang pertama, teknik Delphi. Metode Delphi adalah metode peramalan atau forecasting yang digunakan untuk meramalkan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dengan menggunakan pandangan dan kesepakatan dari sekelompok ahli yang berasal dari berbagai bidang kerja atau industri. Slide yang berikutnya, langkah-langkah pada metode Delphi. Yang pertama, pilih fasilitator. Langkah pertama adalah memilih fasilitator.
Fasilitator yang tepat adalah orang yang memiliki kemampuan atau pengalaman dalam penelitian dan pengambilan data. Yang kedua, identifikasi para ahli yang diperlukan. Teknik atau metode DLP ini sangat bergantung pada panel ahli. Tim panel ini dapat berasal dari tim kita, pelanggan atau customer kita, atau ahli lain yang berasal dari organisasi kita sendiri ataupun organisasi lainnya. Yang dimaksud dengan orang ahli adalah individu dengan pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik atau ilmu tertentu. Yang ketiga, definisikan masalah. Definisikan secara jelas masalah apa yang akan dibahas agar para ahli mengetahui masalah apa yang harus mereka berikan pandangan dan pendapat. Jadi, kita harus pastikan permasalahan yang akan kita bahas telah kita definisikan dengan tepat dan komprehensif. Yang berikutnya, pertanyaan putaran. Pertama, menunjukkan pertanyaan umum untuk memberikan pemahaman umum kepada para ahli dan mendapatkan pandangan pertama mengenai kondisi di masa depan dari ahli-ahli tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin dapat dibuat dalam bentuk kuesioner atau survei. Susun dan buat ringkasan tahapan serta hapus semua materi yang tidak relevan dengan topik permasalahan yang dibahas. Yang kedua, rata-rata bergerak atau moving average merupakan sebuah pendekatan kuantitatif untuk meramalkan permintaan tenaga kerja yang didasarkan pada suatu indeks organisasi seperti penjualan. Moving average atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan rata-rata bergerak adalah salah satu metode peramalan bisnis yang sederhana dan sering digunakan untuk memperkirakan kondisi pada masa yang akan datang dengan menggunakan kumpulan data-data masa lalu. Yang berikutnya, rumus moving average atau rumus rata-rata bergerak. Rumus moving average atau rata-rata bergerak adalah sebagai berikut. Yang pertama, MA sama dengan EX atau jumlah periode. Yang kedua, keterangan MA sama dengan moving average. Yang ketiga, delta X sama dengan keseluruhan penjumlahan dari semua data periode waktu yang diperhitungkan. Yang keempat, jumlah periode sama dengan jumlah periode. Yang kelima, rata-rata bergerak atau dapat ditulis dengan MA sama dengan N2 tambah N2 tambah N3 per N. Keterangan MA sama dengan moving average. N1 sama dengan data periode pertama. N2 sama dengan data periode kedua. N3 sama dengan data periode ketiga dan seterusnya N sama dengan jumlah periode. Yang ketiga, manajemen forest adalah sebuah pendapat atau keputusan dari para supervisor, manajemen departemen atau pihak lain yang memiliki pemahaman mengenai kebutuhan organisasi akan tenaga kerja. Berikutnya, beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan peramalan sumber daya manusia. Yang pertama, A. Faktor eksternal. Kondisi perekonomian akan ikut menentukan jumlah permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan organisasi. Kondisi perekonomian yang mengalami rezeki tertentu akan menyebabkan organisasi menurun tingkat produksinya sehingga jumlah pekerja yang dibutuhkan pun menurun. Yang kedua, kondisi sosial politik. Kondisi sosial politik akan mempengaruhi jumlah permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh organisasi. Apabila kondisi politik di dalam negeri stabil, maka kondisi perekonomian pun akan stabil sehingga produksi bisa berjalan lancar. Yang kedua, teknologi. Seiring perkembangan teknologi, banyak pekerjaan yang dulu yang dikerjakan secara manual oleh manusia kini telah diotomatisasi. Teknologi komputer dan robotik telah menggantikan tenaga kerja manusia. Akibatnya permintaan akan tenaga kerja pun berkurang. Yang berikutnya, kompetisi mengharuskan sebuah organisasi memiliki keunggulan untuk bisa bertahan di dalam persaingan. Kompetisi ini seringkali mengharuskan organisasi untuk menekan biaya produksi seminimal mungkin. Hal ini berkaitan pula pada permintaan akan tenaga kerja. Organisasi seringkali harus mengurangi jumlah tenaga kerjanya untuk menekankan ongkos produksi. Yang ke B, faktor internal. Yang pertama,
rencana strategi organisasi yang berstruktur mengenai tujuan-tujuan organisasi yang ingin dicapai dan strategi-strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Rencana strategi organisasi mencakup semua aktivitas yang ada di dalam organisasi, mulai dari aktivitas produksi, operasi, pemasaran, keuangan, teknologi, sistem informasi, dan sumber daya manusia. Rencana strategi ini tentu akan berdampak secara langsung terhadap besaran jumlah produksi yang dibutuhkan oleh organisasi karena sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang berperan dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Berikutnya yang ke-C, faktor angkatan kerja adalah faktor-faktor yang disebabkan oleh aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh dan atau berasal dari tenaga kerja itu sendiri yang akan mempengaruhi jumlah permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan organisasi. Yang pertama pensiun, yang kedua pengunduran diri, yang ketiga pemberhentian atau pemecatan, yang keempat kematian. Yang ke-D, penawaran tenaga kerja berarti jumlah tenaga kerja yang ditawarkan kepada organisasi. Beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi jumlah penawaran tenaga kerja adalah yang pertama, rencana sukses. Adanya rencana sukses menyebabkan pekerja menawarkan dirinya untuk mengisi kekosongan jabatan. Sukses biasanya berhubungan dengan rencana promosi. Yang kedua, ketersediaan tenaga kerja di pasar semakin melimpahnya tenaga kerja di pasar, maka penawaran tenaga kerja juga akan semakin melimpah. Ketersediaan tenaga kerja di pasar ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti yang pertama, demografi penduduk seperti usia dan jenis kelamin, tingkat pendidikan, kondisi perekonomian, dan populasi. Yang keempat, metode tools of supply analysis. Tool of supply meliputi beberapa hal, yakni yang pertama, tabel staffing adalah penyajian dalam bentuk tabel dari semua jabatan dalam organisasi disertai dengan jumlah dari karyawan yang menjabat saat ini dan kebutuhan tenaga kerja untuk masa yang akan datang. Yang kedua, Markov analysis adalah metode untuk melacak pola dari pergerakan karyawan pada berbagai jabatan. Analisa Markov atau AM sebenarnya berguna untuk mempelajari dan menganalisa setiap proses runtun waktu atau time series. Pada tingkat organisasi kita dapat menerapkannya untuk menganalisa perpindahan personalia di dalam dan keluar pasar tenaga kerja internal antara dua periode waktu T dan T tambah K. Yang berikutnya, rencana sukses adalah proses untuk mengidentifikasi, mengembangkan dan melacak individu-individu kunci untuk posisi eksekutif. Yang berikutnya, bagan penempatan adalah daftar dari pemegang jabatan saat ini dan personil yang potensial jika ada lowongan pada jabatan tersebut. Yang berikutnya, skill inventories adalah data dari pendidikan, pengalaman, minat, dan keterampilan yang harus memberikan petunjuk kepada manajemen untuk merencanakan sumber daya manusia. Sekian dan terima kasih.